Ku kau ubah kelegaan. Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Shalom. Oke, Shalom semua. ayo kita berbagi senyum dan sukacita. Yuk kita buka kameranya, kita kasih lambaian tangan, kasih gestur jempol supaya rekan-rekan kita semangat ya. Dan yang mendekat ke kamera handphone atau laptop jangan terlalu dekat supaya yang terlihat tidak hanya jidatnya saja saudara ya. Iya, tapi sampai ke semuka-mukanya. Haleluya. Oke. Bapak Ibu sekalian terkasih, kita beri tepuk tangan yuk untuk semangat kita setiap pagi. Ya, haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Yuk sama-sama kita satu di dalam doa ya. Kita sudah siap untuk masuk ke tahap berikutnya yaitu penyembahan, dan setelah itu kita akan belajar satu poin lagi. Kita memang belajar per ayat, tetapi dari satu ayat itu kita akan mendapatkan banyak manfaat ya. Supaya tidak hanya manfaat tetapi juga kita mendapat berkat. Dan tidak hanya mendapat berkat tetapi juga menikmati berkat dan menjadi berkat. Yang sepakat sama-sama katakan amin. 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 Mari kita pejamkan mata, kita satu di dalam doa ya. Kita berdoa. Haleluya Bapa. Kami percaya Tuhan, Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang menyatakan kebesaran dan kuasanya dalam kehidupan kami. Allah yang kami panggil di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang menyertai kami sampai Engkau datang kali yang kedua, yang telah menganugerahkan kami keselamatan dari kuasa penebusan dosa di kayu salib. Dan kami percaya dan kami perkatakan kuasa itu ada di dalam kehidupan setiap kami. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dari kepala Harun ke janggut dan jubahnya turun kembali ke Sion. Dari tahta kerajaan Allah turun ke bumi dan membasahi dan mengaliri setiap dimensi kehidupan kami, untuk kami persembahkan kembali ke tahta kerajaan Allah di sorga. Sebab segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Mari yang sepakat sama-sama katakan amin sambil kita beri tepuk tangan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Baik saudaraku, siap memuji Tuhan ya. Berikut Abuna share. Mari kita puji Dia. Mari kita buka tangan kita sama-sama, arahkan hati dan pikiran kita dan suara kita, mata kita, mau lihat ke atas boleh, mau pejamkan mata boleh ya. Ke layar juga boleh. Katakan yuk. Ku sembah kudus, ku
beri tepuk tangan sama-sama sekali lagi. Yuk, masih belum semua bernyanyi ya, kita nyanyi sama-sama ya. Karena 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. 2-3 orang menyembah Tuhan, mujizat Allah terjadi ya. Amin. Sekali lagi, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus. Taruh tangan di dada sama-sama. Ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Haleluya. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Oh kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Kau ku sembah, Allah Maha Kudus. Haleluya. Haleluya. Kuduskanlah kami Tuhan, selalu senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk kita beri tepuk tangan sama-sama saudara. Ya,
kuduskan, bersihkan ya, supaya kita itu suci secara roh ya. Kalau bagian jasmani itu bagian kita, saudara. Jadi kalau misalnya kita memang kotor ya, berarti harus dibersihkan gitu ya, saudara ya. Kira-kira demikian. Sama seperti halnya kita lihat piring, kalau piring itu kotor ya harus dibersihkan ya. Dan dibersihkannya nggak bisa hanya menggunakan lap saja ya. Pasti menggunakan apa, saudara? Sabun. Tapi sabun saja juga tidak cukup. Harus menggunakan apa, saudara? Air ya. Karena kalau dibersihkan dengan air bagaimana? Ya juga tidak bersih. Karena kurang kesat, kayaknya kurang yakin gitu kalau misalnya nggak kesat ya, saudara ya. Ya, ini mirip seperti sebuah gambaran kehidupan kita. Kalau kerohanian kita itu tidak selalu dibersihkan, Bapak Ibu, maka yang terjadi adalah sesuatu yang bisa membuat kita tidak berkeyakinan. Makanya saking tidak rajin dibersihkan dengan roh, kehidupan rohani kita selalu bertanya-tanya dan selalu tidak percaya diri sebagai orang Kristen ya. Sehingga mudah sekali diombang-ambingkan ke kanan dan ke kiri oleh pengertian-pengertian yang kita tonton ya, dan juga kabar-kabar burung ya. Ya kalau misalnya burungnya masih burung pipit sih nggak masalah ya. Tapi udah kalau mulai burung camar, lalu nanti meningkat lagi jadi burung yang lebih besar lagi. Burung Raja Wali bagaimana, Abuna? Kan keren itu. Ya kalau Raja Wali oke lah, berarti pertumbuhan iman. Tapi kalau burung elang bagaimana? Bedanya apa, Abuna lo? Kalau elang itu ada elang pemakan bangkai masalahnya ya. Ngeri ya, saudara ya. Yang kita makan semua kabar bangkai semua. Wah, kacau itu ya. Ya, saya percaya kita semua tidak ada yang mau mengalami kekacauan ya. Untuk itu kita belajar hari ini. Yuk kita buka sama-sama Alkitab kita, buka catatan saudara. Kita mau catat dan supaya Anda bisa bawa ke tempat kerja sebelum Anda buka lunchbox, Anda bisa renungkan kembali ya. Katakan sama-sama, lanjut. 1, 2, 3, lanjut. Ya, walaupun suaranya nggak dikeluarkan nggak apa-apa ya. Karena kalau dikeluarkan nanti jadinya belang-belentong. Kalau belang-belentong itu apa ya, tumpang tindih gitu ya. Paling yang di sebelah Bapak Ibu nanya, lanjut kemana mah? Gitu. Apalagi kalau anak-anak kita, ya mama mau kemana? Gitu. Padahal mau lanjut buka Alkitab. Oke, kita buka Alkitab kita. Kita mau masuk di satu ayat, dan ayat ini memberikan pengajaran sampai tadi malam. Sampai tadi malam menjelang subuh ada beberapa hal yang Roh Kudus bukakan. Saya percaya Tuhan izinkan secara singkat, tetapi ini akan mampu membuat hati kita terpikat oleh karena kuasa Tuhan ya, terpikat kepada firman Tuhan. 2 Tawari pasal 29, kita mulai dari ayat yang ke-5 saudara ya. Kemarin kan kita bahas di ayat yang ketiga. Ya, kalau gitu kita bahas ayat keempat bagaimana, Abuna? Boleh 4 dan 5 kalau begitu ya. Oke, ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Ya. Jadi kalau misalnya kita merujuk kepada historikalnya, latar belakangnya jelas kita sudah tahu ya. Bagaimana raja sebelumnya, yaitu raja siapa saudara? Masih ingat? Betul sekali. Dahsyat, saya beri tepuk tangan Bapak Ibu semua dan anak ya. Raja Ahaz gitu ya. Abuna saya belum ngomong. Sebelum Anda ngomong saya sudah tahu di dalam pikiran Anda mau ngomong begitu ya. Amin. Jadi Raja Ahaz ini memang raja yang benar-benar keterlaluan. Sehingga semua pernak-pernik kekudusan, ritual keagamaan atau tata cara ibadah yang memuliakan Allah itu semua dirombak, bahkan itu benar-benar dimatikan, ditutup, malah dibuka tempat penyembahan berhala yang baru dan lain sebagainya. Nah, tapi secara singkat saja Abuna mau sampaikan kepada saudara bahwa kalau di LAI ini kan
ditulisnya bahwa ia mendatangkan para imam dan lain sebagainya, lalu katanya kepada mereka dan lain sebagainya ya. Tapi kalau dari pesan kata kunci hari ini di sini, kita mulai di ayat yang kelima untuk memperkuat di ayat yang keempat ya, bahwa di sana dikatakan apa? Kalau tadi di ayat yang keempat, ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi. Artinya, di mana tempat Anda saudara sekarang berada sebagai pemimpin dalam keluarga, pemimpin dalam perusahaan, lalu pemimpin dalam komunitas, pasti butuh member-member baru kan? Pasti butuh yang namanya anggota-anggota atau orang-orang yang bisa diandalkan. Itu enggak masalah. Tetapi jangan lupa saudara, yang didatangkan oleh Raja Hizkia ini bukan member baru. Yang didatangkan oleh Raja Hizkia ini bukan generasi baru. Ia mencari kembali, ia kontak lagi melalui WA, ia tulis di Facebooknya, dikatakan, ayo para imam Lewi yang dulu nggak kepake sama Raja Ahaz, saya panggil kamu lagi. Kira-kira demikian. Ya, jadi nggak salah kalau misalnya hari-hari ini Roh Kudus taruh di dalam hati saudara, kok tiba-tiba tergerak ya untuk mendatangkan si ini ya gitu. Lalu terkadang nanti pikiran kita akan begini, masa orang lama dipakai lagi, pakai orang baru dong yang lebih kreatif dan lain sebagainya. Terkadang bukan berarti orang baru tidak sama dengan orang lama, tetapi juga bukan berarti juga orang lama tidak mampu seperti orang baru. Karena salah satu nilai plus orang lama adalah ia sudah lebih dulu tahu. Ia hanya cukup memperbaharui dan mensinkronis. Tapi kalau orang baru, ia belum cukup tahu. Namun terkadang ia seakan-akan sudah lebih lama dari yang lebih dulu gitu ya. Makanya kalau kita mau kalau kita mau mendatangkan, kita harus kaji dulu seperti apa dan bagaimana. Kecuali kalau memang itu adalah orang pilihan Tuhan. Ya seperti Daud misalnya, walaupun dia baru, dia masih anak-anak ya, usia muda, tapi baru pertama kali dipanggil ke peperangan. Tapi bicara pengalaman, nah itu kan berarti bicara CV, bicara biografi ya. Boleh jadi tampangnya muda, tetapi kalau pengalaman, oh ternyata sudah sekian puluh tahun melayani Tuhan dan banyak sekali kesaksian-kesaksian dalam hidupnya, kira-kira demikian. Jadi tidak salah kalau misalnya kita menggunakan tenaga baru, tapi kita juga tidak boleh untuk mengesampingkan pengalaman-pengalaman pekerjaan dan bekerjanya, kira-kira demikian ya. Nah, berdasarkan teks Ibrani, teks Masoret dikatakan begini, ada kata kunci di situ ya. Hit kadeshu ya. Kalau dibacanya hit kadesh, ya katakan hit kadesh. Hit kadesh ini adalah apa? Kuduskanlah ya. Kuduskanlah dirimu. Ini bicara sebuah kalimat dalam bentuk hitpael imperatif. Kata dasarnya adalah kadash. Apa itu kadash? Kudus. Ya, jadi kata kudus LAI itu berasal dari unsur kata kadash dari teks Ibrani. Ya, kalau kudis apa? Kalau kudis jarang mandi saudara ya. Tapi kalau kadash itu artinya kudus ya. Nah, apa artinya kudus? Bukan langsung tiba-tiba dia kudus, bukan ya. Tetapi ini bicara mengenai sebuah bentuk hitpael imperatif yang secara aktif ditindaklanjuti untuk menguduskan. Katakan menguduskan. Lalu membersihkan, katakan membersihkan. Nah ini yang sering lupa sama orang manusia. Orang bisa berusaha menguduskan ya, membersihkan dan menyucikan dengan versinya kita. Tetapi ia tidak melakukan hal berikutnya lagi. Karena arti kadas di sini atau kudus menguduskan ini bukan cuma sekedar berhenti dalam ritual membersihkan diri. Tetapi dia harus memisahkan diri dari dari dunia kepada tujuan ilahi. Jadi dari konsep pemikiran kita yang awalnya belum dibersihkan sampai kita melewati ibadah atau tata cara untuk membersihkan, hingga poinnya adalah ujungnya tujuannya itu sudah bukan tujuan kita lagi, tapi tujuan ilahi. Sedangkan manusia pada umumnya kan nggak gitu. Oh ya, di sini cuci muka ini kalau kita bicara mengenai ritual bukan keagamaan, tapi ritual hal-hal lain ya. Mereka pun juga menerapkan hal seperti ini. Ayo cuci muka di sumur ini
Oke, nanti jangan makan ini ya, makan nasi putih, semua serba putih. Ayamnya juga harus putih, perkedel juga harus putih. Berasnya tolong jangan beras yang lain, cukup beras putih. Nanti pakai baju putih, lalu celana putih ya. Gitu. Itu menunjukkan apa? Melambangkan bersih, melambangkan kudus, melambangkan kadash ini. Tetapi saudara, pada ujungnya apa? Tujuannya kan untuk kepentingan manusia itu. Sekarang Bapak maunya apa? Nah, kalau kita diajarkan, itu bukan seperti itu. Pengajaran yang pertama kali yang diturunkan oleh Allah kepada bangsa Israel sebagai umat pilihannya adalah apa? Kalau engkau menguduskan diri, tujuanmu itu bukan lagi menjadi prioritasmu, tetapi engkau menyerahkan kepada Tuhan. Apa yang engkau ingin aku tuju hari ini? Yuk taruh tangan di dada sama-sama. Apa yang Tuhan inginkan aku tuju hari ini? Ini baru esensi pengudusan diri. Tetapi manusia tidak bisa menguduskan diri sendiri, saudara. That's why Allah inkarnasi ke dunia. Jadi kalau Anda mau menerangkan kepada anak-anak, kenapa sih Allah harus jadi manusia, mah? Kenapa sih Tuhan itu harus jadi manusia, Pak? Emang gak bisa langsung gitu ya, harus melalui fase jadi daging dulu, jadi manusia dulu. Saudara, tidak ada manusia yang bisa menguduskan kecuali dikuduskan oleh darah Kristus. Itu sebabnya bagi siapapun manusia yang tinggal di era dan di zaman manapun, selama manusia itu memperkatakan, aku percaya kepada Tuhan aku percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang menyelamatkan aku dan memisahkan aku dari dosa, masuk kepada kehidupan yang baru, dan aku menerima baptisan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nanti tahap berikutnya dia akan mengalami baptisan Roh Kudus. Nanti dia akan berbuah roh dalam kehidupannya, itu disebut sebagai kehidupan baru. Nah, tapi secara setiap hari praktek simpelnya adalah apa? Seperti ini nih, sebelum kerja, sebelum sekolah, ya sebelum beraktivitas kita apa Bapak Ibu? BW dulu, katakan BW dulu. Iya. Nah, setelah BW, kita kan pikiran langsung dibersihkan nih. Kita pembersihan itu mulai dari apa? Mulut lidah kita. Kita memuji menyembah Tuhan. Pendengaran kita dibersihkan. Melalui apa? Pendengaran firman Tuhan. Lalu pola pikir kita tuh diluruskan. Supaya apa? Supaya sinkron, supaya sejalan linear dengan tujuan Allah. Sehingga apa yang dikatakan pengudusan di diri kita ini bisa kita terapkan di pekerjaan kita. Kita perkatakan di usaha kita. Kalau selama ini kan kita datang kepada Tuhan. Tuhan kuduskanlah saya, bersihkan saya, ampuni saya. Iya, tapi habis itu apa? Kita ngomong apa yang kita mau. Sekarang kita diingatkan nih. Hari ini kita diingatkan semua. Tuhan terima kasih Engkau telah menguduskan aku dengan darah-Mu yang kudus. Engkau telah menguduskan pendengaranku dengan firman-Mu yang ku dengar dan ku baca. Mataku dikuduskan. Nah, berarti ini ada satu bagian tindakan kita secara pribadi untuk mempersiapkan diri kita secara rohani agar kita dilayakkan bekerja secara jasmani. Dan itu bukan untuk tujuan manusia, tapi untuk tujuan Tuhan. Sehingga bukan hanya sekedar bersih fisik saja, tetapi secara batin kita itu dikuduskan dan dibersihkan. Tujuannya apa? Kita lihat di ayat, bukan di ayat, ya sekarang kuduskanlah dan kuduskanlah rumah Tuhan di ayat yang kelima. Dan kuduskanlah rumah Tuhan. Jadi habis ada satu kata, hit kadesh, kadesh et beit Yahweh. Artinya apa saudara? Kuduskanlah dirimu, kuduskanlah rumah Tuhan. Kata kerjanya kata kerjasama, yaitu bentuk hit sebagai pial imperatif secara aktif dan intens. Jadi ini sebuah hal yang diaktifkan dan ditekankan. Tempat ibadah ini apa? Bukan bicara mengenai gereja saja, tetapi rumah kita. Kok tempat ibadah? Karena rumah ini adalah bukan cuma tempat tinggal, tetapi sebagai tempat ibadah. Di mana mesbah keluarga harus didirikan di rumah kita. Di tempat kerja itu tempat ibadah. That's why setiap seminggu sekali bahkan atau 2 minggu sekali pasti ada persekutuan doa di kantor.
Karena disitulah didirikan mezbah. Ya, anak-anakku yang terkasih, Bapak Ibu masih bersama dengan Abuna, sedikit lagi kita selesai. Ya, lambaikan tangan semuanya sambil beri senyuman. Nah, katakan jangan kasih kendor. Oke, jadi maknanya kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan itu bicara mengenai tanggung jawab kolektif kita. Untuk apa? Memurnikan, mengembalikan norma dan nilai di mana kita itu bekerja, nilai di mana kita itu tinggal, dan apa yang sudah Tuhan percayakan untuk kita kelola ini, itu dikhususkan dan dijauhkan, dipisahkan dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang najis, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, yang terakhir, poin terakhir nih saudara. Di ayat yang kelima itu ya. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus ya. Kalau di LAI dikatakan kecemaran ya. Tapi kalau bicara mengenai teks aslinya, kalau dirujuk dan ditranslate dan dikaji secara kajian teologis, ada satu akar kata saudara, namanya nadah. Katakan nadah ya. Jadi kata kecemaran di sini sebenarnya itu adalah efek dari nadah ini. Cuman eskalasinya sebenarnya tidak seringan ini. Kok ringan Abuna? Loh, cemar itu kan hanya sekedar ya tercemar gitu. Airnya tercemar ya gitu. Ya, airnya tercemar. Ada kemungkinan masih bisa dipakai. Betul nggak? Baju tercemar debu. Ya, tercemar polusi. Ada kemungkinan masih bisa dipakai. Tapi kalau sudah najis, nah ini hukum yang absolut. Ini nggak bisa dilanggar. Begitu kita langgar, konsekuensinya besar. Karena arti kata asli di sini itu sebenarnya merujuk kepada frase hanidah. Katakan hanidah. Ya, D-nya harus double, hanidah. Ya, bukan capek dah, bukan gitu ya. Tapi hanidah. Ya. Berarti apa saudara? Pikiran, perasaan, mata, pendengaran yang berpotensi apa yang kita miliki ini jadi najis. Dan kalau najis berarti kita terpisah dari Allah. Apa itu? Patung-patung, berhala, benda najis, praktek ritual yang menyimpang dan lain sebagainya. Segala bentuk dosa, bentuk tindakan kompromi, pengaruh duniawi yang bisa merusak kekudusan dan relasi atau hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Dalam keluarga, kuduskanlah keluargamu. Artinya apa saudara? Kita sebagai orang tua, kita sebagai anak-anak, mulai hari ini jangan cuma setiap pagi ikut BW, tapi malamnya bangun mezbah doa. Hidup sesuai dengan firman Tuhan ketika engkau beraktivitas. Mulai hari ini anak-anakku dan bapak ibuku yang terkasih, hapus semua link konten yang isinya kecemaran dan kenajisan. Apa itu? Tontonan yang tidak pantas, berita-berita yang tidak pantas, kebiasaan yang tidak pantas, dan konflik yang tidak perlu diadakan namun selalu ada dan kita tidak pernah selesaikan. Itu bisa membuat kita menjadi terpisah dari Allah, yang akhirnya di konteks spiritual itu bicara mengenai hanidah. Lalu untuk generasi muda, ya, untuk anak-anakku, shalom ya. Baik Alden, Talia, siapa lagi anak di sini ya, termasuk juga anak-anak ibu, bapak ibu semuanya. Ini bukan arahan tapi ini seruan. Pisahkanlah dirimu dari pengaruh dunia yang berpotensi menajiskanmu. Mulai dari mencemari kekudusan hidupmu sampai akhirnya engkau bisa jadi najis. Apa itu? Langsung saja ya, Abuna langsung bicara, straight to the point. Segala sesuatu yang berbau pornografi itu benar-benar harus dihapus. Kalau perlu dibuang, dibakar. Tapi handphonenya jangan dibuang dan dibakar ya. Lalu kemudian yang kedua adalah budaya toksik di medsos. Kalau misalnya di medsos kamu merasa dibully, keluar dari medsos. Lalu gaya hidup yang selalu kompromi. Selalu kompromi dengan pergaulan yang salah, selalu kompromi dengan ajaran-ajaran aturan yang tidak benar. Padahal udah diajarin, diingetin. Tapi selalu melanggar terus. Kalau Anda bertanya kenapa? Karena generasi muda itu dipanggil untuk menjadi generasi yang dikhususkan. Ya, yang dikadaskan, yang dikuduskan, yaitu generasi yang hidupnya berbeda. Contohnya apa Abuna? Prakteknya Abuna kasih challenge aja. Berani nggak kalian unfollow akun yang mengganggu iman kalian?
Berani nggak kalian keluar dari circle yang membuat kalian malas belajar? Berani nggak kalian unfollow profil seseorang yang membuat kalian pikirannya itu porno dan jorok terus? Sehingga kalian jatuh ke masturbasi, kalian jatuh ke pemikiran yang najis, kalian jatuh ke perlakuan yang kasar. Hal pertama yang Abuna challenge buat kalian, unfollow game juga yang membuat kalian tidak percaya diri. Kalau kalian main game, kalian menjadi pribadi yang malas belajar, malas bekerja, menjadi yang pribadi yang kasar, nggak mau dengar orang tua, apalagi dengar firman Tuhan. Unfollow itu semua gamenya, hapus semuanya di handphone. Kalau kalian mau jadi generasi muda yang kreatif, itu tandanya kalian gak akan kompromi hal seperti itu. Tapi kan kami harus hidup dengan menggunakan medsos, Abuna. Oke, berarti Abuna berikan kesempatan. Tuhan kasih kesempatan. Kreatif dong di media sosial kamu. Sebarkan terang Kristus. Catat firman Tuhan yang kalian dengar di BW ini. Nyatakan identitasmu dalam Kristus. Kasih tahu ke teman-teman kamu itu bukan generasi odong-odong. Tapi kamu generasi Kristus, yaitu Christ generation yang disingkat sebagai Christ gen. Tunjukkan kepada mereka. Jangan ikut-ikutan status yang lain, tapi berikan status yang benar-benar menunjukkan. Abuna tidak menyuruh kalian harus menjadi generasi yang terlalu rohani. Tidak. Tetapi jadilah generasi Kristus, generasi yang dikhususkan dan dikuduskan. Dan bagi Anda yang akan bekerja, sikap jujur, adil, tidak kompromi dalam segala bentuk pemerasan atau terlibat dalam manipulasi pemikiran, gagasan, termasuk manipulasi tindakan seperti manipulasi dana dan sebagainya. Lalu mengeluarkan semua hal-hal yang sifatnya ini nggak baik, ini nggak benar. Itu benar-benar Anda sedang mengkhususkan pekerjaan Anda sebagai rumah Tuhan, di mana ada integritas dalam kebenaran firman, ada keadilan bagi semua orang. Ya, dan ada kasih Kristus yang kita praktekkan. Makanya semua mulai dari hati yang bersih. Pejamkan mata saudara. Kiranya setiap kita tidak melupakan apa yang diajarkan firman Tuhan hari ini. Hati yang bersih tidak hanya membuat kita layak di hadapan Tuhan, tetapi hati yang bersih akan menuntun pikiran kita juga bersih. Pendengaran kita juga bersih. Mulut lidah kita juga bersih. Dan itu semua boleh terjadi jikalau kita terus secara aktif dan intensif menyadari bahwa hidup kita ini telah dikuduskan oleh darah Kristus, dan dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan telah dikhususkan untuk membawa kebenaran dan terang Kristus. Pastikan saudara juga mengkhususkan dirimu ketika menghadap tahta kasih karunia Allah. Tidak hanya membersihkan jasmani, membuat diri wangi, tetapi juga membuat hati kita bersih dan wangi di hadapan Tuhan. Masihkah engkau menyimpan kesalahan orang lain? Seperti halnya kita membersihkan rumah kita. Tidak hanya membersihkan dari debu, tidak hanya membersihkan dari sampah, tapi jangan lupa bersihkan dari hal-hal yang tidak bermoral, konflik yang bertahun-tahun. Mari kita hentikan hari ini. Bersihkan ruangan rumah kita dari perkataan yang buruk, perkataan yang kotor dan menyakitkan. Mulai dari hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa tidak ada lagi nidah atau kenajisan di dalam kehidupan kita. Di dalam rumahmu, di dalam komunitasmu, di dalam tempat kerjamu, di dalam pelayananmu. Yang ada adalah kekudusan. Karena engkau dikhususkan oleh Allah untuk diberkati dan menjadi berkat. Bapak, Ibu dan juga anak-anakku sekalian, terimalah cinta kasih Allah, anugerah dan pertolongan Tuhan Yesus. Engkau yang telah dikhususkan dan dikuduskan hari ini, dipisahkan dari dunia untuk diberkati dan menjadi berkat bagi dunia. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah.
Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Terimalah dengan sukacita dan anugerah di dalam nama Yesus Kristus ini akan menyempurnakan segala yang kau persiapkan dan kau kerjakan hari ini. Engkau akan mendapat pertolongan dan dibuat berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan juga anak-anakku sekalian yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih ya Bunda Amin. Abuni. Terima Terima kasih ya kasih Bapak Bunda Ibu semua. Abuni. Terima Bapak-bapak Ibu kasih, semuanya. Tuhan Abunda Yesus memberkati. Abuni. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Terima kasih ya Bunda terima Abuni. kasih ya Bunda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih ya Bunda. Bunda, Buni, Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih. Tuhan Yesus berkatin. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Terima Baik. kasih Bunda Ya, Abuni. terima kasih. Bapak Ibu, salam buat Kak Alfi. Ya, salam buat semuanya, Bapak Ibu, untuk anak-anak semuanya. Ya. Terima kasih banyak ya. Sama-sama kita katakan jangan kasih kendor. 1, 2, 3. Jangan kasih kasih kendor. kendor. Jangan kasih kendor. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semuanya. Shalom. Amin. Bye. Bye. Terima kasih Buni.